keluar ke Bu Risma. Oh, ada Tidak, nih. ada aja. Nggak usah pergi keluar di room. Masih masuk ke suaranya dia. Masih Iya, masuk ke suaranya di grup sebelah. iya, nggak bisa keluar kapan dia. Karena kalau keluar ke sebentar bagaimana kalau digabungkan lagi? Sebentar. Kayaknya Bapak alihkan jadi sebentar kapan kayak biasa. Di grup. Pantul jadi suaranya. Tidak nih kayaknya. Kan baik nih. Oh iya. Tidak. Oh, sudah kita. Matikan Oh iya. kontak di sebelah. Oke. Oh, matikan nih. Oh iya. Masih ada suaranya. Keluar lagi kita di sebelah. Iya. Siapa ini buat? Biasa, Ibu Ketua. Ibu. Oh, iya. Tes dia. Bukan ini yang dipakai. Ada di Bu Ramlah. Oh. Ada juga sudah kubuat biar minum. Iya. Ada juga siapa yang ini? Oke. Boleh. Nanti ada juga lihat. Aku lihat dia pakai dulu ini. Iya, ada juga file begitu kok di dalam laptop. Kecil ki Bu. Di dalam laptop. Ya, oke. Bagus nih. Bagaimana ya? Banyak ini slide-nya. Banyak. Iya. Karena 4 kasus. Kapan? 16. Iya. Oh, 16 di kita, Bu Ramlah. Saya cek dulu. Selesai pakai. Kalau 16 pakai anu tamo. Banyak ini. Banyak ya. Kita baru waktu berapa? Kita selesaikan dulu. Lihat. Saya punya. Oke. Iya. Enggak, aku begini-begininya aja. Saya coba nanti saya share dulu, Dik. Iya. Mak dulu, Dik. Iya. Keluar nih. Oke, sudah. Iya. Saya belum keluar di sebelah. Kalau sedikit di slide-nya punya kita mau. Saya memang enggak terlalu karena kan presentasi jadi nanti ini kan. Itu tadi baik. keluar main. Ini saya bentuknya seperti ini, saya tulis kasusnya dulu. Tidak tampil. Enggak tampil Bu. Enggak dilihat nih. Belum ditampil? Iya, belum. Jaringnya gitu masih muter-muter. Baru mau kata dilihat. Tuh, sudah? Belum? Iya. Masih muter. Oke. Tidak ada di sini muter-muter juga. Tunggu saya, tunggu. Iya, ditunggu. Sudah? Belum, Bu. Sabar, masih di jaringan. Ada yang bisa buat grup kecil? Iya, sebentar Ya, saya buat. Ya bagus. Iya. Sudah, Mi? Oke, baik. Iya. Ya, ini untuk kasus pertama, saya memang tulis kasusnya supaya nanti mudah kita menjelaskan, memaparkan nanti. Di depan nanti itu saya menyediakan begini, belum Pak isi. Segini kasus pertama, ini lanjutan kasusnya, kemudian jawabannya seperti ini saya buat, karena kalau saya menjelaskan yang satu-satu itu dengan gambar, itu banyak sekali slide-nya. Mantap. Iya, betul. Terus saya untuk kasus 2 seperti ini.
jawabannya sudah ada. Kemudian ini kasus 3, lanjutannya ini sangat sederhana saya buat. Sudah ada jawabannya juga di sini. Iya. Ini kasus 4. Karena kan waktu kita pasti tidak banyak. Iya. Pasti hanya Pertanyaannya 30 sama menit. di tadi Dik, yang di itu, yang nansir Bapak. Saya sudah ya, Sama ketik semua, ulang di iya, semua Oke, sama. Iya. Ini mau Iya. kakunya aku panjang dulu deh. 30 Iya. menit. Iya. Jangan. Iya. Ini mau. Iya. Ya, Ini simpel, mau simpel jelas. Simple mau. Iya. Oke, kita Oke. mau Nanti, sayang, nanti speaker saya mau itu. iya, nanti kalau misalnya kita mau tambahkan nanti setelah presentasi boleh pada saat kita mau mengunggahkan kalau mau lebih Iya. ininya, tapi kalau rasa sudah bisa sudah ini tinggal kita mau Modifikasi. jadikan audio apa terserah dari masing-masing kita. Iya. Jadi pilih Mitawa dulu tugas siapa besok speaker, siapa Saya mau presentasi. Presenta. oh, Ibu Moderator. Marwa tahu belum pernah jadi Ya. speaker kah? Hah? Iya. Ibu Marwa belum pernah pakai jadi speaker, jadi pemateri. Iya. Dibacakan bagaimana materinya Bu terus Ramla? kalian saya tampilkan. Oh, coba kita tampilkan punya tak. Ada juga punyanya tahu Ibu Marwa. Iya, Coba saya stop share. Iya. Iya, iya. Oke, Boleh, boleh. Lebih singkat gini Nona Ibu Ibu Ramla. Biar nih, Dek. Kita share screen Iya. saja. Dilihat semua dulu tuh tugas tak, baru dilihat nih siapa yang bisa besok bergantian ke yang sudah pernah ya kasih kesempatan yang lain. Itu juga belum dibahas isinya karena kan kita harus tahu samakan persepsi tuh Iya. apa jawabannya, karena jangan sampai keliru, harus ada kesepakatan antar kita Berapa berempat. slide kita Bu Marwah? Lebih sedikit kayak punya Nano. Ramla. Karena kita dikejar waktu ini kayaknya besok Iya. 3 Ki. Banyak kayaknya kita lebih banyak dari sini. Banyak saya, banyak. Bagaimana kalau punyanya Ibu Ramlan? Enggak apa-apa Ji. Iya, dapat. Oke, deal. Iya. Karena kejar waktu Oke, itu besok. Nanti sampai Ki Isa poin. Toh. iya guru nakir sekolah ya ini. Saya 2 hari mah ini. Semangat. Kalau slide-nya Bu Marwa baru dipresentasikan sama Ibu Risna atau Ibu Marwa mau Jaki, enggak apa-apa Ji, supaya bagi tugas Iya. sekali yang tidak pernah speaker dia lagi. Tapi pelajari memang di malam ini, nanti dibantu kalau untuk tanya jawabnya. Oh iya. Jadi apa ini tugasku? Tanya dulu Bu Ramla, dia jadi minta tahu hasil karya. Bagaimana ini Bu Ketua? Enggak apa-apa, Dek. Kita atur saja nanti Bu Marwa yang jadi speaker. Kemudian Bu Anita nanti yang jadi yang menanggapi nah. Yang menanggapi. Enggak, moderator sudah Mi. Menanggapi. Menanggapi itu artinya kita menjawab pertanyaan dari teman yang terkait ini, karena saya share nanti di grup kecil tak tahu ini yang dibuat. Kemudian kalau ada revisi nanti di chat saja kita ini, tapi bagus juga kita tayangkan sebentar ini. Kemudian kita lihat kita analisis bersama apakah jawabannya sudah tampilkan Bu Ramla supaya langsung juga analisis Ki. Mulai dari kalau Ibu Risma nanti time speaker ya. Ya. Time speaker. Timekeeper. Timekeeper. Tidak ada aplikasi itu kayak untuk lihat waktu. Apa? Pakai ini saja. Pakai ini saja. Stopwatch. Oh iya. Yang biasa. Saya share dulu. Buat grup Kak. Nanti sekaligus yang menyimpulkan. Ya, Bu. menyimpulkan. Buat bila memang Maki jadi disap kami menyimpulkan. Bu Risna mau tahu lagi menyimpulkan supaya dapat. Iya, boleh. Kalau ya, kita mulai kasih ini yang menjawab, Ibu Marwa yang materi, begitu. Apa dibilang Kak? Ibu Marwa bisa? Ibu Marwa sebagai pemateri, nanti dibantu Ibu Ramla sama saya untuk menjawab, nanti Bu Risna sebagai time skipper dan kesimpulan. Oh iya, beres.
Ya jelaskan Maki dulu Bu Marwah, Bu Ramlah supaya lihat Baik. kita Bu Marwah. Baik, untuk nama kelompoknya nanti di awal Jami ketika kita bahas di sini. Ya. Untuk kasus pertama, analisis kasus segitiga restitusi. Yang pertama itu terkait dengan ini. Kita sudah baca tadi, Di. Iya, yang Maki baca ulang. Nah, ibu sakit sehingga tidak dapat masuk mengajar, akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengangkat mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali masih malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai saja Bu. Mereka tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, ini masih lanjutannya. Nah, saya skip saja karena sudah dibaca ini, Dik. Iya, langsung Maki soal. Jawabannya. Jawaban kasus pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Jawabannya adalah validasi dan menanyakan keyakinan kelas. Ini masih belum saya ini menanyakan keyakinan kelas. Kemudian menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jawabannya iya, telah sesuai. Langkah-langkah resolusi yang telah diusulkan yaitu mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman kelas Vivi dan Natali untuk menerapkan keyakinan kelas, khususnya sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari khususnya di sekolah. Kemudian dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi manajer. Nah, Bu Marwah nanti pada saat menjelaskan posisi manajer, saya tidak menuliskan di sini karena namanya PPT tidak boleh terlalu panjang kali lebar. Jadi Bu Marwah menyiapkan saja yang sebagai posisi manajer, jelaskan posisi manajer itu seperti apa. Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jawabannya, mengapresiasi dan mendukung upaya Ibu Santi. Kemudian kasus kedua, yang intinya itu persiapkan saja apa yang di sini, karena singkat-singkat ini supaya tidak terlalu panjang. Oke. Kasus kedua tentang Sabrina ya. Jawabnya saja langsung saya, Di. Iya, Maki soalnya. Atau lihat soalnya dulu, Di. Oke. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gedung sekolah. Baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu. Intinya dia menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Kemudian Pak Lumang itu memberikan hukuman kepada Sabrina karena tidak mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Jawabannya itu, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina sudah meminta maaf, memohon kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu di sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu. Ini ceritanya kasusnya ini. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya? Posisi pemantau. Nah, saya mau bertanya sama teman-teman, apakah sudah cocok posisi pemantau? Karena Pak Lukman menanyakan apa alasan murid, menanyakan pelanggaran apa yang dilakukan, dan memberikan konsekuensi atau sanksi terhadap murid yang melanggar aturan sekolah. Sudah cocok itu? Izin sedikit, Kalau, Bu. oh iya, kita. Ya, kemarin juga ini sempat dibahas kasus waktu KKGK, terus jawabannya juga bervariasi, tapi jawaban dari Ibu pengawas ada tentang dia posisi sebagai penghukum.
Kalau penghukum itu dia tidak ada aturan. Dia serta merta. Ceritanya penghukum itu dia seperti secara refleks, kayak semacam begini. Apa nih? Dia melanggar yang sesuatu yang urgent, tetapi langsung memberikan hukuman. Berdiri di depan kelas, kemudian angkat kaki satu, itu hukuman karena tidak ada konsekuensi. Maksudnya tidak ada kesepakatan sebelumnya. Dia memang refleks dari guru. Nah, itu. Tapi ini kan ceritanya sudah ada aturan dari sekolah bahwa dilarang menggunakan sepatu warna lain. Makanya saya tidak mengambil sebagai penghukum, walaupun misalnya Pak Lukman ini agak ketat atau agak tegas, tapi dia memposisikan dirinya sebagai pemantau. Coba baca terkait dengan posisi kita sebagai pemantau, apa di situ? Saya beberapa mengingat kembali keyakinan yang telah dibuat. Berarti sudah ada kesepakatan yang dibuat. Iya, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dan sedangkan tadi itu kan ada aturan dari sekolah. Jadi saya itu kenapa mengambil di sini karena saya menyesuaikan dengan restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi mungkin cocoknya ya posisi pemantau. Kalau penghukum tidak. Kalau penghukum itu secara refleks, artinya guru yang memberikan hukuman tanpa ada kesepakatan sebelumnya atau tanpa ada aturan sebelumnya. Kalau tentang pembuat rasa bersalah karena itu anak-anak malu-malu ndak mau keluaran jalan-jalan karena diambil sepatunya. Iya, kenapa tidak dituliskan di situ pembuat rasa bersalah? Karena di sini posisi guru kan suaranya akan lebih lembut, sedangkan Pak Luman tadi kan tegas. Oh iya. Oke. Kemudian iya. Itu makanya saya tadi malam itu. Ini pemantau. Yang pertama ada tegas-tegasnya, yang kedua ada keyakinan kelas yang dilanggar. Jadi kemudian yang kedua ini pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan kepada Sabrina? Jelaskan. Ini mengapa Sabrina terlambat? Apakah yang dilakukan Sabrina sesuai dengan keyakinan sekolah? Apa yang harus Sabrina lakukan agar tidak terlambat lagi? Kapan akan mulai berubah? Itu kalau dia sebagai posisi manajer. Itu yang saya anukan. Ada mau tambahkan, nanti disilahkan. Karena ini kan saya share nanti di grup kecil kita kan. Nanti saya share di grup kecil kita. Supaya kalau ada yang mau ditambahkan, silahkan disampaikan di grup. Supaya kita sepakati bersama. Terkait pertanyaan. Aman, Oke, kemudian kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Ya kan? Jawab, keseragaman, disiplin, keindahan, dan komitmen. Kemudian pertanyaannya lagi, cocok ini? Keseragaman, disiplin, keindahan, komitmen. Komitmen itu artinya nilai kebijakan ada berapa? 4 Jiku catat saya kemarin. Nilai-nilai kebajikan maksudnya. Nilai-nilai kebajikan itu nilai apa minta di situ? Iya, cocok nilai kebajikan yang kucatat. Berapa itu nilai? Sama rasa empati dan tanggung jawab. Iya. Ada seragaman saya jawab. Disiplin, keindahan, tidak ada kutulis. Iya. Keadilan. Di sini disiplin, keindahan, komitmen. Komitmen, kenapa saya ambil komitmen di sini? Karena kan memang ada kesepakatan komitmen untuk menaati aturan sekolah. Kalau kita kan di SD itu kan ada namanya janji murid, komitmen untuk menaati itu. Kemudian keseragaman. Menurut adik-adik, apa yang harus ditambahkan atau apa yang harus dikurangi? Saya rasa cukup, Midi. Atau ada? Nilai kebijakan universal. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal ada di sini kulihat kejujuran, kerjasama, rasa empati, dan tanggung jawab. Yang kita tulis itu tidak ada di sini. Tidak sayang, tidak selalu itu harus sama karena yang saya tuliskan di sini yang ada kaitannya dengan kasus yang dilakukan oleh karena ini kan nilai kebajikan itu fleksibel tergantung dengan kasus yang kita karena terkait profil pelajaran. Berarti tidak usah
Oh, berarti itu yang saya bacakan tadi, yang 4 tidak serta-merta harus ada di dalam ini. Iya, di dalam betul. ini Kan ini dikembangkan kan di ceritanya, namanya terkait universal. Begitu. posisi kita sebagai kepala sekolah kan, posisi Oh kita ya, oke, sebagai oke. sekolah, nilai kebajikan apa yang Oke, ingin dituju. paham. Oke. Iya. Kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawabannya, memberikan apresiasi kepada Pak Lukman karena telah menjalankan peraturan sekolah dengan baik dan memberikan saran agar kedepannya Pak Lukman bisa memposisikan diri sebagai manajer bukan sebagai pemantau. Seperti itu. Karena bedanya itu kalau sebagai manajer itu kita memberikan ruang kepada murid yang melanggar, apa konsekuensinya, kemudian apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Jadi siswanya sendiri itu yang harus memahami bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Jadi tidak harus kita guru yang menjelaskan kepada dia bahwa kamu salah, kamu seperti ini, kamu melanggar, kamu ini. Tapi kita kembalikan kepada siswanya. Dengan apa yang kamu lakukan, apa yang menurut kamu yang harus diperbaiki? Apakah kamu sudah menaati keyakinan kelas atau bagaimana seperti itu? Atau ada yang memberikan apresiasi kepada Pak Lukman karena telah menjalankan peraturan sekolah dengan baik dan memberikan saran agar kedepannya Pak Lukman bisa memposisikan diri sebagai manajer. Ini kalau posisi kita sebagai kepala sekolah. Manajer. Tapi ini kepala sekolahnya suruh Pak Lukman ketika dia harus bersikap sebagai manajer, Di. Soalnya. Iya. Kalau sebagai manajer berarti itu manajer berarti memberi motivasi agar anak tidak melanggar lagi. Ada di situ. Kecil sekali hendak kuliah memberi apresiasi kepada Pak Lukman dan telah menjalankan peraturan sekolahnya. Sendiri. Besar? Iya, besar nih. Kasih turun kayak dulu. No. Hendak kuliah. Naik kapan? Kasih naik. Bagaimana? Hendak ya ini. Oke, tunggu. Oke. Gantian Maki sholat. Siapa duluan? Duluan Maki. Ku baca dulu ini. Supaya ndak kosong ruangan. Duluan Maki Bu Risna sama Ibu Marwah. Sholat Maki dulu. Iya. Belum di sini Asan, Bu. Oh, siapa Asan di situ? Saya Asan nih, suami dulu. Teman masih di sekolah kak saya. Ya baru sendiri lagi buram dari sekolah. Waduh. Ada besok lagi begini lagi. Ibu sudah Kak buat grup Ibu Risna. Nggak bisa kita kasih masuk langsung. Kita klik link yang saya kirim. Harus memang pakai SIM kalau Bu Risna. Iya. Baca ini deh Bu Ramla, jangan dirubah. Itu mau. Oke sayang. Oke, kemudian tambah sedikit tantangan tapi jangan itu mau banyak dulu nanti dirubah. Yang Maki ini mau. Oke. Kasus 3. Analisis kasus posisi kontrol. Sebentar nanti kita bahas apa-apa tugas tadi. Oke, kasusnya ini coba baca. Ini kan ceritanya Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku. Memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, kemudian di sini Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu? Dan Fajar pun diam membisu. Nah, ini posisinya. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Nah, saya mengambil di sini pembuat merasa bersalah. Ya, cocok. Ya kan? Karena kenapa? Kayak ibunya itu memelas, kamu tidak kasihan sama ibu. Tidak kasihan sama ibu. Tidak menjelaskan, malah kamu tidur-tiduran. Cocok, Midi? Iya, cocok, Midi. Kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Jawabannya kesenangan. Anak itu bosan. Kasih sayang. Kasih sayang itu ceritanya dia butuh juga perhatian dari gurunya. Sekali-sekali jangan sering dijudge
bahwa dia hanya tidur-tiduran. Tapi sekali-sekali kita harus memberikan ruang atau kesempatan kepada dia untuk melakukan apa yang dia bisa, bukan apa yang kita mau. Ceritanya itu guru kan rata-rata bukan kita rata-rata apa yang dimau guru itu yang harusnya siswa lakukan, padahal sebenarnya apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan itu yang harus kita tahu, dan kemudian rasa diterima. Karena kalau kita sudah menjustis anak-anak kita memang si ini memang begitu tabiatnya, akan seperti itu terus. Nah, ini betul-betul rasa diterima atau love and belonging. Ini yang saya ambil. Kenapa? Karena dari kata-kata tadi sebelumnya itu, coba perhatikan kata-kata sebelumnya dari Ibu ini. Nah, ini nih, ya kan? Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali ketika sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Ceritanya itu tidak ada acuan, tidak ada motivasi dari guru bahwa kamu pasti bisa. Kan? Nah, tapi nyatanya tidak diberikan kesempatan. Dia guru hanya menjas Fajar bahwa dia hanya memang tiduran dan tidak memberikan ruang lagi. Duduk sana kembali. Dengan perkataan lirih seperti itu, berarti tidak ada lagi keyakinan dalam diri guru bahwa Fajar itu suatu sebenarnya bisa, tapi kurang perhatian. Makanya saya katakan di sini yang dibutuhkan Fajar itu adalah kesenangan. Kalau senang di dalam suatu pembelajaran, pasti dia tidak tidur. Dia tidak malas-malasan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada yang mau menambahkan? Oke, deal. Oke, Ya, itu saja, Bu. Sekarang kita itu Bu. bila mana Ibu Dadi mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan, jelaskan. Kalau dia menjadi seorang pemantau, maka yang akan dikatakan oleh Ibu Dani, mengapa Fajar Acu tak belajar? Apakah yang kamu lakukan ini sesuai dengan keyakinan kelas? Kamu tahu sanksi atau konsekuensi apa jika melanggar aturan? Double impolin melanggar. Cocok, Midi. 3 pertanyaan ini, nanti kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, silakan teman-teman. Sudah, cocok. Itu cocok. Iya. Kalau mau kita tambah Iya. Kalau ada yang masukan, Dek, bilang supaya langsung diketik langsung. Kemudian berikutnya, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda menanyakan perintah Fajar? Memanggil Fajar, ini beberapa alternatif, memanggil Fajar dan mencari tahu penyebab Fajar tak acuh ketika belajar. Kemudian menanyakan alasan Fajar seperti itu. Kemudian mencari tahu latar belakang keluarga Fajar. Boleh jadi siapa tahu Fajar ini kasihan kerjanya kalau malam itu ada pekerjaannya membantu orang tua atau jualan, kan kita tidak tahu. Jadi ini betul-betul pikirkan, apa yang terjadi pada keluarga Fajar. Kemudian yang terakhir itu mencari solusi terkait permasalahan Fajar, karena saya yakin pada saat ada satu siswa yang bermasalah di kelas, otomatis itu ada latar belakang keluarganya yang kita harus cari tahu. Betul. Karena biasanya broken home biasanya itu anak yang berpisah dengan orang tuanya, atau dia tinggal sama nenek, atau kan dia kerja membantu kebutuhan keluarga orang tuanya. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi ini cocok Mini, Di? Cocoknya. Iya. Oke. Cocok. Berikutnya. Apalagi mau sholat, Ibu bisa izin sholat. Sholat lagi dulu. Saya tunggu sampai itu. Gantian. Sholat. Jadi gantian kedua-dua kiri ke pergi sholat. Iya. Pertama ke 2 orang. Dulu apa? Iya. Ayo Meberisna. Tunggu ada lagi. Satu sholat semua, Maki. Jangan minum saya, tidak ada yang tunggu Kak di sini. Iya, tidak ada di room sini juga, nanti sepi. Menjelaskan Maki dulu kita sama Ibu Marwa sambil didengar gini. Baik. Ibu Marwa, coba kita masuk di kasus 4, di analisis kasus posisi kontrol. Ini, kasusnya Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu,
Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing. Saya perlu kancing saya diperbaiki, Ibu. Ibu saya akan marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Nah, selanjutnya lanjutannya. Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Ibu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk dan menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersendagura kembali. Nah, pertanyaannya, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Jawab. Saya mengambil di sini kenapa saya bilang posisi kontrol manajer, karena saya menyatakan tentang keyakinan kelas. Pelanggaran apa yang sudah dibuat, kemudian konsekuensinya seperti apa. Ya, apa-apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian di sini hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Pertama, kepala sekolah berupaya menenangkan atau memberi penguatan, ya kan, tidak langsung menyalahkan, menjustis seperti ini. Kemudian membiarkan murid menjelaskan kejadian yang dialami. Karena kalau kita yang langsung memberikan, kamu salah, kamu berbuat kesalahan, kamu sudah melanggar, berarti kita sebagai pemantau, bukan sebagai manajer. Kemudian berikutnya membiarkan murid menjelaskan kejadian yang dialami, menanyakan apakah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan keyakinan kelas, membimbing murid menyelesaikan masalah, dan yang terakhir itu murid dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ini kenapa terlihat murid dapat menyelesaikan masalah sendiri? Karena terlihat bahwa mereka sudah bercengkrama dan bersendagura, berarti mereka itu sudah akur kembali, artinya sudah akrab kembali, tidak ada lagi masalah, sudah selesai. Cocok itu Bu? Iya itu Bu. Oke, berikutnya dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti? Jawabannya, Ibu Suti menguatkan dengan cara berkata, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Ya kan? itu ceritanya, itu dua-duanya itu tidak ada yang dijatuhkan. Artinya itu mereka sama-sama diberikan penguatan. Jadi tidak ada yang merasa sebagai merasa bersalah atau sebagai orang yang melakukan keburukan. Dia betul-betul dikembalikan kepada konsekuensinya bahwa pada saat dia melakukan pelanggaran maka dia harus melaksanakan konsekuensi yang harus ditanggung atas pelanggaran tersebut. Ini cocok nih atau kan Dek? Tidak jadi? Itu Bu. Bagus ini sudah kita Bu. Ini ku buat Marwato karena saya pelajari ini saya print out ini. Saya print out modul tuh. Saya pelajari, kemudian iya. Ini sebenarnya juga ilmu untuk kita sih penerapan di kelas. Kenapa saya katakan itu? Karena seringkali kita mendapatkan situasi seperti ini, dihadapkan pada situasi seperti ini. Apalagi kalau SD, beda dengan SMP. SMP itu paling soal namanya senggolan sedikit, itu masih jarang-jarang kan. Tapi kalau SD hanya sedikit. SD lebih sensitif, banyak biar hal-hal kecil jadi besar. Nah, apalagi ada campur tangan dari orang tua. Iya, sering di sekolah kita. Betul. Nah, itu gunanya kita sebagai manajer supaya pada saat kita membuat keyakinan kelas, kita share di grup kelas itu. Kita share di grup orang tua bahwa antara guru
kita ada kesepakatan. Apakah guru setuju dengan kesepakatan tersebut? Apakah orang tua setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya kadang-kadang itu harus menyampaikan ke orang tua apabila ada sesuatu hal yang saya lakukan seperti ini. Waktu baru-baru itu terjadi bukan perkelahian sih, bukan sih, cuman namanya anak-anak kalau saling senggol, pulpennya jatuh, tapi dia tidak tahu kalau jatuh, dia disembunyikan sama temannya. Nah, pada saat dia sudah nuduh, kamu ya jangan sambil dorong seperti ini, tapi kan orangnya besar, jadi bergerak itu sedikit kayak sempoyongan itu temannya duduknya itu, saya katakan, kenapa? Ada apa nak? Dia bilang, dia sembunyikan pulpenku Bu. Sudah tahu, sudah yakin, sudah disembunyikan. Iya Bu, buktinya tidak ada di sini. Coba cari di sekitar tak. Benar itu kamu ambil? Saya bilang, saya tanya begitu sama Reski kan, Reski Aditya namanya sama Raffi. Benar Reski? Tidak Ibu, saya duduk di sini, saya menulis. Terus coba Raffi cari di sekitar mejanya, di bawah, di atas mejanya, di bawah bukunya, coba lihat. Terus temannya yang di depannya lihat, itu di bawah Bu ada jatuh. Nah, sekarang yang salah siapa nak? Siapa yang mau minta maaf? Terus iya minta maaf Kak. Artinya itu pada saat kita melihat seperti itu, jangan langsung, kamu ke depan. Saya itu tidak pernah. Saya mau mereka berdamai sendiri, artinya menyelesaikan sendiri tanpa ini. Nah, besoknya kemudian bertanya ini mamanya, toh, udah chat Kak. Ibu, Nabila neneknya Ibu tuh berkelahi katanya kemarin Reski Aditya. Saya bilang, sebenarnya begini Bu, saya mau sampaikan ke kita, tapi masih bisa aku tangani, artinya masih bisa selesai. Tapi kalau sudah sampai ke Ibu, ini sebenarnya hanya salah paham. Dan sebenarnya saya mau mengambil kedua orang tua. Kalau Ibu bersedia boleh datang, begitu juga orang tuanya Raffi. Supaya karena siapa tahu ada informasi dari anak tak beda dengan informasi yang disampaikan oleh Raffi ke orang tuanya, ya kan? Jadi kalau bisa datang Maki, saya malah lebih suka kalau saya komunikasi dengan orang tua. Apa yang dia bilang? Ibu, saya kalau anak-anak Bu biasa yang begitu, saya bilang tidak Bu, saya itu malah lebih suka kalau berkomunikasi dengan orang tua terkait anak-anak. Bayangkan Bu, 39 orang saya tangani dalam waktu bersamaan. Ibu saja pasti mengerti kan, satu orang yang anak ditangani di rumah dan kadang-kadang kita pasti kewalahan. Jadi kalau ada sesuatu hal yang terjadi di sekolah, terima kasih banyak Ibu sudah konfirmasi ke saya soal ini. Yang pasti kalau dia sudah urgent artinya sudah parah pasti saya hubungi orang tuanya. Tapi kalau saya masih bisa tanganin, saya tidak mau melibatkan orang tua karena tanggung jawab saya di sekolah. Saya bilang begitu sama ibu-ibu itu. Jadi waktu awal PPG, itu temanku saya titipi kelasku, saya titip kelasku karena saya kan PPG kadang-kadang bertabrakan dengan jadwalku. Setiap hari orang berkelahi sih ini Bu, kenapa bisa? Saya bilang, mohon maaf Ibu. Saya juga tidak mau mengatakan bahwa sibuk Kak Ibu, saya tidak ada di sekolah, tidak. Saya langsung mengatakan, oh iya Bu, nanti saya coba klarifikasi dulu, saya coba cari tahu dulu dengan guru pengganti saya apa yang terjadi. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya Ibu mau datang ke sekolah besok siang saya ada, karena siang kan saya ada jadi sekolah, atau kalau pagi tidak karena pagi jadwalnya. Itu kalau komunikasi begitu Marwah enak sekali, Masya Allah enak karena saya tidak menyembunyikan apapun dari orang tua, apapun yang ada kegiatannya di sekolah itu saya langsung sampaikan ke orang tua. Saya bilang kalau klarifikasi Bu jangan kemana-mana ke guru lain, klarifikasi ke saya karena yang punya jawabannya adalah saya, kecuali saya tidak ada di kelas. Iya seperti itu. Kita sholat makin dulu. Kita masih ketemu suamiku, masih ke masjid selesai baru saya ini nanti saya share nanti di grup sebentar kalau selesai ini baru kita kaji sama-sama. Kemudian kira-kira nilai-nilai kebajikan cocok ini dalam kasus tersebut. Yang di atas sudah Mika? Oke. Sudah ini. Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Jawabannya nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas. Ini yang saya ambil karena ini lebih ke keyakinan kelas karena di dalam coba saya lihat dulu kasusnya ini soal bagaimana mengganggu kenyamanan temannya, mengganggu teman. Ini kan ceritanya ada nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas yaitu mandiri, tanggung jawab,
jujur, komitmen. Kenapa saya katakan mandiri? Karena dia menyelesaikan sendiri masalahnya tanpa melibatkan orang tua, ya kan? Karena dia berusaha belajar dari Pak siapa ini yang tata boga, kemudian dia menyelesaikan masalah kancing yang terlepas. Kemudian tanggung jawab karena dia bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, yaitu melepaskan kancing tadi. Kemudian jujur itu kenapa saya katakan ada kejujuran, karena dia berbicara apa adanya. Tidak ada yang disembunyikan, karena keduanya kan dihadap ya bagi yang korban dengan ini yang kedua-duanya. Kemudian komitmen itu memang harus disepakati karena komitmennya menyepakati keyakinan kelas yang sudah dibuat. Gitu. Oke. Mungkin saja Dek. Ada yang ditambahkan. Kita balik ke Midi. Kita tinggal bagi tugas saja dulu. Tugas saya sarankan. Berarti ini Bu, yang di jawaban kasus 1 buka Ki dulu. Ya. Oke. Ini. Yang ini yang kayak yang pertama dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Yang validasi dan menanyakan keyakinan kelas, masih kujelaskannya lagi tuh keyakinan kelasnya Bu. Kalau menurut Bu Marwah harus dijelaskan sedikit, tapi ingat jangan menjelaskannya terlalu panjang, artinya secara simpel saja. Tapi kalau misalnya ini jangan nih, karena akan ada pertanyaan nanti toh, akan ada tanya jawab. Terus bersiap saja. Pada saat penjelasan Pidi menjawab catatan kecil tak toh untuk pada saat dia ada pertanyaan di jawaban di kasus 1 terkait validasi dan menanyakan keyakinan kelas, bisa diberikan contoh misalnya seperti itu kan. Nah, Ibu Marwah atau teman-teman lain juga harus siap-siap. Kalau misalnya Bu Marwah bisa menjawab, misalnya saya moderator kan, saya kembalikan ke kita pemateri untuk bisa menjawab, kita jawab. Nah, memang pemateri itu kan lebih luas ruangnya untuk bisa menanggapi pertanyaan dari penanya, walaupun tidak menutup kemungkinan yang lain juga bisa. Seperti itu kan 2 jawaban enggak apa-apa. Jawabannya Bu Marwah kemudian mau ditambahkan sama Bu Risna, mau ditambahkan sama Bu Anita atau saya, itu tidak apa-apa Ji. Tergantung Intinya Dek, restitusi semua dicari, diringkas toh. Kemudian contoh-contoh keyakinan kelasnya, kemudian apa lagi, restitusi 5 posisi kontrol, anunya saja, yang nilai-nilai kebajikan itu saja, dasar-dasar pentingnya saja dicatat-catat, disiapkan. Saya rasa pertanyaan cukup 2-3 orang itu enggak terlalu, karena ini kan pasti penjelasannya agak lebih panjang dibandingkan yang sebelumnya kita presentasikan. Iya. Materinya panjang, membawa materinya. Betul. Enggak apa-apa deh, jangan kita terlalu cepat membaca. Saya kan memang posisiku saya memang karena saya SMP dulu SMP, jadi ritme saya itu agak cepat, tidak bisa kelambat saya. Kalau lambat saya itu medok Jawa. Terus terang kalau saya berbicara itu medok bukan medok Sulawesi. Jadi dia sungguh kasih cepat caraku menjelaskan supaya tidak terlalu padahal tidak kubuat-buat itu. Jadi sepakat Maki ini, sekarang kita tinggal mengatur posisinya. Ibu Marwah sebagai speaker, saya moderator, kemudian tidak terbalik gitu. Siapa speaker? Katanya Bu Marwah. Oh, siapa speaker? Iya, saya baru kita Ibu Risna yang waktunya. Iya, aku kira speaker Peng. Sorry. Ada masukanku. Iya, apa itu? Kan ini tempat di kasus. Bagaimana kalau orang itu dulu mana Kak? Mbak. Supaya dapat semua giliran berbicara. Karena supaya bagaimana Kak kemarin dibilang harus saling tukar menukar. Itu bisa data satu ini kasus untuk dipaparkan begitu
Satu orang satu kasus. Boleh. Jadi ada satu orang yang memang bertugas untuk sebagai moderator, baru masing-masing Ki ambil satu kasus tak satu tak. Jadi kalau ada pertanyaan siap-siap Ki kasus berapa yang dituju. Jadi kasus berapa itu ya kita baku bantu juga lah ceritanya supaya tidak terlalu pusing Ibu Marwa 4 kasus tangani begitu. Iya betul. Bagus juga usulannya. Boleh. Kan saya moderator ya Bu Anita. Nanti dipersilahkan ke semua. Bu Anita ingat kesimpulan kita Oh saya. Oh iya. Iya, kesimpulan. Buat kesimpulan secara keseluruhan ke 4 kasus ini. Jadi betul-betul yang berarti yang di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal, kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Ini yang masuk ini. Itu yang secara garis besarnya saja. Jadi untuk kasus pertama itu tetap Ibu Marwah. Iya. Kemudian kasus kedua Bu Anita. Oh iya. Ya, kasus ketiganya itu Bu Risna. Ya. Cocok? Iya. Kasus keempat, jangan misalnya karena saya kan moderator, mempersilahkan. Oh iya. Siapa yang bisa di kasus 4? Jadi ada satu orang yang 2 kasus. Atau kembali kedua. Atau Bunita. Iya. Jadi kasus 1 siapa? Ibu Marwah. Saya. Marwah. Saya. Bisa ditulis Ibu Risna sayang. Iya, apa itu Bu? Sudah. Sudah. Oke, kasus 1 Ibu Marwah. Kasus 2 Bu Anita. Kasus ketiga itu Ibu Risna. Sedangkan kasus keempat kembali ke Ibu Anita. Iya. Cocok. Oke. Iya. Cocok. Kemudian timekeeper itu 2 dan 4. Iya, timekeeper itu Ibu Risna. Iya. Kemudian kesimpulan itu Ibu Anita. Penjawab itu bisa Bu Marwah, bisa Bu Anita, bisa Iya. Artinya fleksibel Ji. Siapa yang bisa? Boleh melengkapi. Boleh misalnya kalau Bu Marwah menjawab, kemudian ada yang mau menambahkan temannya lain toh, kalau dirasa masih perlu ada yang ditambahkan, angkat tangan, resen saja. Nanti tidak apa-apa Ji. Nanti saya berikan kesempatan. Itu saja mungkin Di. Saya izin dulu. Untuk kesimpulan posisi kontrol saja ditekankan sama nilai kebijakan Di. Iya, kan dari keempat kasus ini begitu pentingnya tentang keyakinan kelas, menerapkan keyakinan kelas di sekolah untuk terkait ini di posisi kontrol. Kita gabungkan masuk secara komprehensif toh nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang ada di situ dengan itu posisi kontrol kita sebagai seorang guru kan ada 5 itu. Di sini kan yang utama yang diharapkan poin pentingnya itu adalah kita sebagai guru itu sebagai posisi manajer. Yang paling diharapkan itu sebagai posisi manajer. Itu. Oh iya. Saya share di grup anunya Di baru nanti kita pelajari. Boleh. Oke. Iya, Bu. Coba dulu share. Izin Kak dulu, Bu. Ku tutup dulu. Ku stop. Tidak ada gambarku di sini, bermasalah kameraku. Oh, pantas. Tapi di ruang 1, Kak. Masya Allah. Saya masih ada di ruang 1. Saya tidak keluar. Tidak suaraku. Oh iya, saya juga tidak. Saya stop dulu, Di. Iya. Kecil, Di. Iya, boleh. Tapi Bu Marwah nanti bisa saya tambahkan anunya yang fotonya itu. Siapakah itu Bu Nita kan? Siapakah? Siapakah besok? Yang kan PPT-nya? Ibu Marwah di kamu tampilkan PPT-nya ada di laptop saya. Iya, Ibu Marwah yang jelaskan. Scroll. Iya. Ini boleh. Saya akunku saya di WA aku. Besok itu rukul tak jam begini juga apa Di atau pagi? Belum ada kesepakatan.
Mau masuk itu saya tuh gantian kayak lagi tahu apa Ibu Ramla kalau malam ini di sekolah ini. Saya Ya tahu di sendiri apa lagi. Kalau santri bisa itu. ya besok pagi supaya Iya, iya. Bu Marwat Ibu Ramla tidak malam nih lagi di sekolahnya. Mati Iya. lampu sekolah tak. Tidak gelap gitu Bu Ramla di sekolah tak? Enggak, Nggak pergi pagi sholat. karena lampu. Mama pergi ini ku Oh, cari saya dulu saya. belum dia baru dibuka-buka ke. Iya, iya, iya. Iya. Tunggu. Ya, siapa tahu mau ditanyakan kembali. Boleh tunggu. 2 dan 4. Iya, bagus kan gini, singkat-singkat kita punya tadi. Simpel aja Bu tahu. kerja di sekolah, sadar ke 33 slide, tidak sadar. Tapi pada saat nanti mengunggah kapan tugas yang mana itu diunggah yang ini yang sekarang. Yang ini diunggah yang kerja kelompok tak, ini ku enggak, tapi Ini ku tugas modif bersama. sedikit masih kayak video Iya. saya. Ya, Tugas bersama, Iya. tugas kelompok. Iya. iya, jadi yang ini diunggah. Mesti ya, apa Saya sudah kirim itu Aku lah kira di grup baru. kucing. Oh iya. Oh iya. Izin Kak Nah, saya sholat dulu nah. Ya Bu pergi lagi. Iya. Silahkan. Diskusi lagi di share Bu. Yang kelompok Apa mau sudah di-share sambil lagi? Mau di-share kembali. Siapa tahu mau lagi dijelaskan ulang. latihan. Baca nih masing-masing dia tadi HP tapain. Iya, aku buka Aku dulu. cari ke saya dulu mana nih. Oh salah. Oh, belum pindah isi foto. Sebentar, nah isi foto ini. Mau Mau diedit. diedit, Dek. Saya share medan nah. Mana tadi ini? Oke deh. Ada kita kirim. Ibu. Ada di grup deh nak kirim, Ibu Ramlah. Oh, berarti ini 4 ya Dek. Saya kasus 2 toh. Kasus 2 dan 4 kita. Oh, yang anu saya yang sepatu. Kasus di atas sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman, pemantau. Karena Pak Lukman mana ya, karena alasannya sana iya. Sudah minta jelasan tadi. Terus keempat. Oh yang tentang kancing. Iya. Tentang kancing. Berarti sepatu sama kancing saya. Oke, iya. Oke. Ini restitusi. Ini lihat kebajikan. Mau ditambah ini mungkin, mau Kak tambah kita tanggung jawab. Oh ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab Iya. di sini. Kami tahu Ada tanggung jawab ada nih. Tidak kuliah kita. Ya nilai-nilai kebajikan. Ada 4 poin di situ. Baru mau kuganti tanggung jawab ternyata ada di sini. Ada nih tahu. Kejujuran, oh ya jujur, rasa empati, dan komitmen. kerjasama, mandiri, komitmen. Berarti rasa empati dan kerjasama yang tidak diambil. Jangan dijelaskan ulang Dek, bosan makin nanti dengar ke suaraku. Tidak sih, nggak apa-apa. Tidak. Ayo tahu. Jadi fotonya nanti dikirim kemana? Oh ada jadi fotoin dulu mau deh. Kirim ke grup me lagi. Bu Marwa tahu belum Foto yang di mana diambil ada ini? Saya tidak begini nuku.
PPT Tampilannya. ini pakai Bu Ramla, bukan Canva. Kenapa, Bu? PPT apakah ini namanya? PowerPoint, pakai Iya, Iya, bukan Canva. bukan Canva. Jadi tidak ada misalnya foto, tunggu dulu Pak. Oh ya ada. Share ke foto tadi Bu Marwah. Oh, aku kira foto aku deh. Iya. Tunggu, Bu, cari dulu. Iya. Cari Cari yang baik-baik. memang makin mumpung mengisi waktu kosong. Tunggu. Dari Sakai. Saya nggak tahu ini foto yang mana ini. Nggak bisa diedit. Mau aku edit kan? Yang punya anunya Pi, kapan linknya Pi kirim atau apanya Pi file? Nggak bisa aja nih. Tidak Pi. Tapi kenapa? Nggak bisa. Bisa kayak diedit ini. Nggak mau ya. Hmm? Coba kita di situ. Coba kita mengerti. Oh, saya Kak, karena biasanya bisa jadi nggak mau ya. Di slide Kak, harusnya mungkin di ini. Di dalam sini. Bisa aja saya di sini diedit. Bisa aja kita edit. Iya. Klik dulu, masukin baru klik. Iya, ini kursornya aja ada, tapi nggak ada menunya. Tunggu dulu, aku cari dulu nuku. Foto di. Oh, ada nih. Udah apa misalnya fotoku aku kirim dulu. Astaga. Nah, ganti yang foto. Nah, Yang ada. Atau itu main dulu deh pas saya minjem. itu mau lanjut nih Ki. Itu aja. Kita dulu Bu Risna. Kenapa Ki? Pani dulu, baca dulu kasus 3 tak. Latihan Mana ya. Ini, latihan kita kan sambil ngantuk waktu. Nih, oke. Baca dalam hati. Sari. Oh, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Yang kiri Ikram. Hei, Fajar, coba tanya. Fajar, kenapa Kira ditanya Kak deh. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggris dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk di pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu, dan Fajar pun dia membisu. Sama kasusnya mana suara tak Kak? Ya, ada. Lanjut. Iya. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar yaitu membuat merasa bersalah. Apa tadi itu kata-katanya tadi Ibu Dani? Ya. Yang bilang tadi waktu bilang nih tidak capek ya, tidak kasihannya sama Ibu. Oh iya. Itu kita catat ke jangan sampai kalimatnya membuat rasa bersalah itu. Itu sudah capek loh, ajarin kamu ndak kasihan sama Ibu ya, yang itu. Iya. Ya akhirnya dia merasa bersalah. Iya. Terus membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar.
kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Dulu buka lagi anunya deh soalnya Mengapa? saya di sini. Ya, Kau bertanya Ki, mengapa kata kesenangan dan kasih sayang yang diterima? Sudah tadi najelaskan Bu Ramlah. iya. Mungkin dulu baca banyak lagi poin. Satu kali membaca kini anu jelas anu memang nih. Iya, sebentar tuh dipelajari memang. Bentar, pilih aku catat Ki. Iya, oke bos. Iya, paham itu anak Kak. Kata Iya. pembahasan. Anu Bu Marwa kata-kata makin pengisi waktu. Kasus iya, satu. memang Iya, latihan memang makin. Yes. Nah, Kasus pertama, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natal dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun mengetahui Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Pertanyaannya ini, Dek. iya. Iya. Oh. Oke. Iya, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Jawabannya ialah validasi dan menanyakan keyakinan kelas. Yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jawabannya ialah iya, telah sesuai. Langkah-langkah resolusi yang telah diusulkan yaitu mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman kelas Vivi dan Natali untuk menerapkan keyakinan kelas, khususnya sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari khususnya di sekolah. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisinya ialah posisi manajer. Sebentar, aku cari ini nunya. Yang kedua, selanjutnya, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jawabannya ialah mengapresiasi dan mendukung upaya yang dilakukan Bu Santi. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan itu bilang, Ibu apa itu yang dimaksud dengan posisi manajer? Coba contohkan Kak, beri contoh untuk sejenis kalimat dan contoh untuk kasusnya ya. Itu tadi kita bilang ya kasusnya waktu manajer apa nasurukan ya. Manajer itu harapan yang diharapkan oleh guru. Memberi motivasi. Motivasinya itu tadi anak-anak. Kita cari itu sebentar bahasa tak. Aku tahu lebih mengerti kalau bahasa tak.
Saya beda lagi. Masih ada waktu ini. Oka tidak ada di grup yang Nasir Kak Ramla, Bu Ramla. Ih, Apa ini sih ada. yo? enggak. Nama kalau Tidak nama ada. grup Iya, pas salah saya. masuk grup. Itu kelompok 2 modul 1.4 tidak ada. Ada. Kelompok 2. Ini ada di sudah makin di tag. Mbak, mana itu? Kirimkan langsung ke kita, Bu Risna. Kenapa? Iya, Boleh. info dong, tidak ada mas. Tidak ada di sini. Sudah, Mi. Oke, itu baru masuk. Berarti dari saya itu. Oke, tadi yang Ibu siapa nih, Ibu Marwah? Kalau bisa dibaca itu yang anunya deh, yang ada yang sebelum. Enggak kedengaran suaraku? Iya, aku dengar. Baik, Mi. Nah, itu yang kasus 1 tuh kan ada di terakhir itu ada pertanyaan ini dibaca saja dulu ini. Yang sebelumnya iya dibaca saja karena ini kan bagian dari pertanyaan kan. Nah, nanti setelah itu kami akan menjawab pertanyaan dari kasus 1 sesuai dengan komunikasi kita, diskusi kita dengan teman-teman kelompok. Oke, seperti itu. Jadi ini kan begini, klarifikasi tadi. Ibu Anita kan 2 kasus toh? Iya. Terus oke, berarti kesimpulannya itu antara Bu Risna atau Ibu Marwah. Bu Marwah saja karena timekeeper-nya kan Bu Risna toh? Iya. Nah, supaya agak lebih supaya agak lebih banyak juga jatahnya Ibu Marwah. Iya. Oke, nanti Karena dilihat sampai ini. Saya memang fokus ke moderator saja. Ulangi dulu apa tadi Ki bilang. Sayang kan nanti ini kan kita lanjutkan kita di Anumi juga ini disebutkan kan sempat kita skip ini toh dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan. Oke, ini tetap dibaca. Setelah itu baiklah untuk kasus 1 kami dengan teman kelompok sudah berdiskusi dan mendapatkan hasil jawabannya seperti itu. Bukan artinya ini. Itu yang kita bilang Ibu Risna tidak membaca di materi. Oh, kita tidak sayang. Membaca, Kak. Membaca. Kita kasus 1. Ibu Anita kasus 2 dan 4, Ibu Risna itu kasus 3, ya kan? Oh, iya. Kemudian awalnya kan kesimpulannya Bu Anita, tapi mungkin nanti daripada Bu Anita agak ini tahu karena 2 kasus yang dia harus bahas. Dia kasus yang harus dia ulas, maka untuk kesimpulannya Bu Marwah saja karena 1 Ji. Nah, kalau Bu Risna kan ada timekeeper, jadi dia double jobnya juga toh. Tapi Kak, bertanya. Iya. Jadi misalnya Ibu Marwah selesai baca kasus 1, terus selesai juga selesai jawab. Jangan dulu diberikan pertanyaan, nanti setelah semua selesai. Dia berarti lanjut ke kasus 2 di baca. Dia kembalikan ke saya dulu. Dia ke moderator dulu. Kembalikan ke moderator dulu. Iya, baru saya persilakan lagi kita. Nanti moderator. Oke. Iya, supaya lebih teratur. Iya. Jadi sepakat Midi, kesimpulannya Bu Marwah siap-siap kianu tadi kesimpulan tadi. Memang kesimpulan. Iya sayang. Oke, ada lagi yang mau dibahas? Sudah sampai jam berapa kali ini? Sampai jam 7 lewat berapa itu? 7 lewat 20. Ya. Duh. Jam 7 lewat berapa? Ibu Ramla. Suasana sekolahku sudah untung ada yang dampingi Kak. Untung ada cuma iya. Enak itu teman hidup betul. Iya betul Bu. Masya Allah. Santriku ini ku titip sama anak santri juga. Sama ada anakku di rumahnya. Cuma kan beda kalau ada kita. Iya. Bu Ramla ada kenal Ki tanteku. Siapa? Bu Nurul. Calon pengawas kau itu. Ketemu Kak tadi di dinas, toh kan kemarin memang di share gitu yang calon pengawas yang guru ke uji kompetensi ke calon pengawas. Masya Allah aku bilang, Ibu Inayah, semoga kita bisa lolos deh. Senang masih muda loh. Tante itu? Tanteku.
Salamku nah. Iya. Sama-sama guru inti tuh. Masya Allah Ibu Inaya. Hebat itu Tante Iya. tak maksudnya, tapi Masya Allah. Ada itu juga Ibu Isra, sama lagi Ibu Wiwi itu. Iya, karena satu semua itu. Satu betul-betul satu Kelihatan, sefrekuensi. Iya. Masya Allah. Ketemu ya tadi sama-sama hari ini yang serupa Kak foto. Karena sudah Maki, kan tuh ada tes uji kompetisinya. Iya, turunnya tadi. Semoga gue kasih selamat, kita udah bilang kok belum Pak Lus, itu selamat doa. Siapa tahu Allah mendengar, malaikat mengaminkan. Nah, Iya. Masya Allah. Luar biasa. Gue bilang itu tidak pernah ke satu kelompok sama Bu Marwa ini. Akhirnya ketemu. Salah. Iya, Nabila aja tanteku, pasti tuh nanti akan satu kelompok karena di rolling gitu. Ulang iya. Itu lagi bedeng kalau loka karya kita loka Ki. Kelompok baru lagi kita Iya, dapat. belum ini. Iya, itu di rolling lagi katanya. Iya. Pasti itu akan dipertemukan. Kan sekretarisnya itu yang pertama yang tahu yang waktu sama Bu Ani itu, ada yang cewek itu, Ibu siapa namanya itu? Iya. Itu katanya nanti yang membagi. Dia bilang sama saya toh, akan ketemu semua gitu Bu, sama semua CGP angkatan 10 di gua toh akan dikelompokkan ke semua, pasti akan ketemu aja ke semua. Artinya ada usaha double gitu nanti ketemu dengan yang lain. Iya. Iya, baru dimaju Apalagi dimaju kayak lagi lo kata. masa? Tanggal berapa kah? Iya, tanggal 8. Jadi Nabila anuku PP ku saya kayaknya pendampingan juga itu sebelumnya. Kukira tanggal belasan. Ya kah? Mana PP? Iya, tapi tadi malam Nabila PP ku di grup dimajukan itu tanggal 8 Juni. Jadi dasuruh kasih selesai semua aksi nyataku. Berarti 1.4 itu aksi nyata dibuat Mi. Iya. Tapi kan saya 1.3 aku juga belum selesai. Belum bisa selesai kan? Dia baru tidak ada PD kerja biar satu ini. Itu udah bilang kasih selesai dulu semua aksi nyatanya setiap modul. Astaga. Saya baru 1.1, 1.2, 1.3. Saya juga. Itu aksi nyata itu 1.3 belum. Sisa ini. Saya tidak banyak video aku masukkan karena mepet gitu. Berarti akhir bulan Ibu datang ke sekolah dong. Nanti akhir bulan 6. Bisa bisa saja awal bulan 6. Iya. Awal bulan 6 sebelum loka. Oh iya pendek karena iya. Karena harus dipendampingan sebelum loka. Apa katanya alasannya dipercepat? Tidak ada alasannya, tapi mungkin karena ujiannya naas. Oh iya, mungkin dikondisikan dengan PP ini dengan tanggal 18. Siapa yang pernah bilang itu tanggal 18? Memang belasan itu. Tanggal 15 di jadwal itu. Iya, tapi dimajukan tanggal 8. Oh, sibuk nanti orang bikin buras tanggal 17 tuh lebaran nih. Jadi dimajukan lagi. Bisa jadi baru ulang juga anak-anak. Iya. Sibuk-sibuknya. Oh iya tahu Idul Adha. Iya. Berarti loka itu sebelum Idul Adha Andai loka setelah Idul Adha makan daging Ki. Bos kamu berasnya. Betul. Kalau kasih. Iya deh. Salah. Ada lagi mau ditambahkan sayang teman-teman? Itu masalah foto ya Kak, yang dulu mau ada foto deh. Iya, cantik. Imawaro paling suka, aku suka pipinya. Tembam kita kayak apa? Kayak apa? Bapak. Saya terbentuk begitu. Sejahtera tahu. Nanti Bu Marwa ya masukkan foto, saya sudah ada fotoku di situ. Ada yang tahu fotonya itu, udah kirim. Saya masukkan atau Bu Marwa? Yang saya kamu Bu. Iya, saya mau. Ibu ketua. Ibu ketua. Aku matikan dulu komporku dia. Kamu masak. Bahaya, Mana Bapak ini? Jangan-jangan terlempar gitu dong.
Ada Ji Bapak, Dik? Ada Ji, tapi biasanya kalau diskusi begini keluar data ini ada terus Ki. Itu nih. Oh, mungkin nanunya Ji, karena dia pakai dua kayaknya, beliau pakai dua perangkat. Iya, saya juga Sepertinya. pakai HP satu. Jadi kalau presentasi juga pakai dua perangkat, Ki? Iya, pakai 2 HP, 1 laptop, 1 HP. Isi satu itu. Iya, Kak, belum pergi ke servis ini nunya. Oh, begitu, iya. Iya. Sabar. Sabar. Nanti itu saja, Dek, disiapkan itu yang restitusi itu 5 posisi kontrol kita sebagai guru sama nilai-nilai kebajikan universal dengan disiplin positif secara garis besar, Ji. Tapi intinya itu yang diharapkan guru itu titik akhirnya adalah sebagai posisi manajer. Jelaskan manajer itu apa? Toh secara anunya mau garis besarnya mau kan namanya kesimpulan. Supaya anak-anak itu merasa lebih dihargai keberadaannya, merasa menyadari kesalahannya, bukan ditunjukkan kesalahannya, tapi dia sendiri yang menyadari kesalahannya. Dan itu kalau untuk kelas 1, kelas 2 itu memang perlu sesuatu pendekatan yang lebih spesifik. Luar biasa itu, Bu. Kelas 1 biar hal-hal sedikit mengadu, Ji. Tapi kalau pembiasaan itu saya rasa kalau sering diberitahu, akhirnya menjadi pembiasaan yang baik untuk mereka. Mungkin keyakinan kelasnya itu lebih ke spesifik, lebih ke secara biasa. Yang untuk anak-anak kelas 1, 2, kalau Bonita yang kelas 2, saya Kak sudah lumayan nih kelas 3. Kelas 3 itu proses ke kelas atas atau kelas lanjutan, jadi agak lebih bisa diatur. Kalau kelas 3, beda kelas 1 dan 2. Kelas 1 biasa orang tuanya masih ada di sekolah. Kalau sebenarnya itu Dedeng, kalau 2 pekan itu orang tua mungkin masih ditolerir berada di sekolah, artinya memantau anaknya, mengantar jemput, artinya membiasakan anaknya kan, mengetahui posisi, mengetahui apanya di sekolah, bahwa kamu di sini nak. Tapi harus disampaikan kepada gurunya bahwa Ibu untuk menunggu anak-anak itu kami hanya memberikan waktu sekitar 2 pekan. Itu disampaikan Bu Kabid itu, karena supaya anak-anak itu punya rasa kemandirian, artinya bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, tidak tergantungan sama orang tuanya. Karena kan tergantungan kan biasa lapor kita, ada mamaku di luar tangga baku pauam nih. Kalau artinya dia sudah ada mandiri, sudah dibiasakan, insya Allah bisa cepat itu mengerti, memahami ke anak-anak kelas 1, 2. Tapi memang dia bermain tahuan, tidak boleh dipaksa bisa membaca, tidak boleh. Karena kelas 1, 2 itu waktunya bermain. Iya, imtak. Iya, imtak. Motorik kasarnya lebih harus digunakan, kayak bagaimana memperkenalkan gurunya, siapa nama gurunya, kemudian berjalan tempatnya ke ruang kepala sekolah yang tidak boleh sembarang kita datangi, berteriak di depannya, atau kalau ada tamunya tamu toh tidak boleh lewat di depannya sambil lari-lari. Seperti itu sebenarnya pengenalan ini. Lingkungan. Nah, nanti 2 pekan selanjutnya baru boleh bermain sambil belajar. Kayak kalau pengenalan angka kan bisa lewat buah-buahan atau media-media buah. Angka ini. Bagaimana bisa dapat 10? Saya suka, saya kan SMP, jadi waktu saya mengajar di kelas SD tuh ada enaknya sebenarnya ini, karena dia ajak anak-anak untuk berfantasi, bermain tuh, karena kita kan terlalu serius. Waktu SMP terlalu serius, Kak. Ada saya yang deskripsi. Saya SD enak. Itu enaknya kalau dari SMP ke SD. Merasa perubahannya. Sekali, signifikan Bu Anita, Masya Allah. Signifikan sekali. Kalau SMP itu lebih memahami karakter anak itu yang mulai pubertas. Yang mulai karakternya yang mulai diarahkan.
Kita yang menoreh Mencari diri nih. cerita baru tuh, kita yang menulis, bukan kita menulis di atas kertas, artinya mengarahkan anak-anak itu untuk mencari siapa apa potensinya. Dan oh pintar anaknya menggambar. Bisa itu dideteksi, oh anak ini sukanya ini, anak ini sukanya begini. Untuk kelas 1, nanti ada komunikasi antara guru kelas 1 dengan kelas 2. Jadi enak, informasi dari guru kelas 1 itu dilanjutkan ke guru kelas 2. Jadi kuat di pegangan tak, si ini memang seperti ini. Oh iya, memang seperti itu, begini ya. Kita cari solusinya. Oh, bisa seperti itu. Komunikasi dengan orang tua. Akhirnya kuat ki anota. Jangan sampai memang anaknya begitu itu, bambalak mantap. Tak boleh. Tidak boleh gitu. Karena setiap anak itu sebenarnya punya potensi. Kalau biasa saja anak-anak yang kadang-kadang kita anggap bermasalah di kelas itu yang itu di sana tidak ada atau apa-apa, pendiam, apa segala macam. Tetapi dia justru lebih sukses daripada teman-temannya loh. Banyak siswa. Iya, banyak terjadi begitu, Bu. Banyak sekali Iya. Orang yang biasanya di luar kelas yang tidak suka masuk di dalam kelas, yang ternyata bukan semua materi yang dia perlakukan seperti itu. Bukan. Kalau pelajaranku saya alhamdulillah tidak pernah. Makanya saya bingung pada saat guru mengatakan ini kalau di rapat ruang guru kan selalu disampaikan siapa anak-anak yang bermasalah. Si ini, anak walinya si ini atas nama ini tidak pernah masuk di kelasku, selalu keluyuran. Saya ditanyakan kepada guru-guru yang lain bagaimana, saya bilang, mohon maaf Ibu, kalau sama saya rajin masuk, bahkan tugasnya masuk Ci. Jadi yang salah di mana ini saya tidak bisa juga mengatakan bahwa salah saya rata tidak, tapi mungkin posisinya di sini kita tidak memahami karakter si anak atau tidak seperti tadi tidak menganggap dirinya ada, tidak merasa bahwa dia ada di situ, tapi diabaikan kan karena sudah menjustis. Kita guru berkatakan kalau ini tidak Ji, kalau ini enggak ini Ji, keberadaannya itu tidak dianggap. Iya. Bisa macam dulu saja begitu dong, akhirnya tersudutkan. Teman-temannya juga merasa mengucilkan kan, sampai pembagian kelompok kadang-kadang dikelompokkan dengan ini. Saya selalu memahamkan anak, dikelompokkan ini. Jangan bisa, nak, hati-hati. Karena apa yang kamu lakukan sekarang itu juga akan terjadi ke kamu. Kalau kamu merasa bahwa dia itu tidak mampu, kamu suatu hari nanti akan diperlakukan sama oleh orang lain. Gimana rasanya? Jadi siapapun dia nak, kalau kita dikelompokkan dalam satu kelompok, hargai teman tak. Iya. Makanya itu sikap toleransi itu perlu. Ini memang kita guru double job sebenarnya. Sebagai psikolog, sebagai manajer. Iya. Coba perhatikan, secara tidak sadar nah. Memang tahu betul memahami karakter anak. Kenapa itu di sana selalu diam-diam saja? Ada saya anak siswaku saya kembar. Tapi kalau diperiksa tulisannya luar biasa. Nah, kalah gitu teman-temannya yang lain yang artinya yang asal ini. Ada jadi siswaku tulisannya amburadul, boleh dikata tidak bisa dibaca. Tapi pada saat diberikan lisan, lincah. Berbicara itu lancar. Lincah itu. Mau ada tamu tak masuk lagi? Macam tunggu dulu. Tanya-tanya dulu di sebelah. Bagaimana itu kelompok besar Tunggu dulu, masuk dulu ke sebelah Padeng. Tunggu dulu. Gak singkat itu tentu siapa Bimne? Tidak ada yang masuk. Oh, tidak ada bisa yang. Oh, berarti belum pi. Iya, tidak ada, baru kita yang baru. Oh iya, oke. Masalahnya tidak ditahu juga sampai jam berapa kini. Iya, sampai jam 7 ya. Karena 20, selesai ini 7.20 selesai Zoom. Oh, oke. Berarti kita mungkin itu balik ke room besar itu jam lagi 10 menit. 10 menit sebelum keluar. Iya, 9 menit lah. Karena 19:01 nih. Karena mau lagi refleksi biasa. Iya. Ada refleksi ya terkait ini. Jadi tidak ada yang masalah lagi, Dik. Tinggal ini kita ini kan nanti saya masukkan foto-fotonya.
Kemudian saya share kembali di grup kecil tak. Jadi mungkin sebentar atau besok Kak, kalau ada kesempatan tak bisa Maki rangkum-rangkum apakah pelajari materinya, pelajari kasusnya, Iya. kemudian disiapkan jawaban. Tapi sebenarnya ini fleksibel. Sebenarnya tidak perlu Maki pelajari ini karena kan setiap hari ini kita laksanakan sebenarnya. Kasus Iya. seperti ini kan selalu kita Iya. dapatkan. Cuma beda Iya. posisinya, iya, Apalagi beda posisinya. Jadi tinggal kita menambahkan saja dari itu restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, ada di situ kan posisi penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir itu sebagai manajer. Nah, di sini kan yang masuk itu ada pemantau, ada manajer kan, kemudian ada di situ juga pembuat merasa bersalah kan. Nah, Iya. itu kan ada beberapa di situ posisi kontrol, tapi di kesimpulan itu yang paling kita harus ingat adalah bagaimana kita memosisikan diri kita sebagai manajer. Manajer itu yang poin-poin ininya, poin yang memang lebih tepatnya kita sebagai guru. Bagaimana siswa itu bisa menyadari kesalahannya sendiri, kemudian melakukan konsekuensi sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian sayang, sabar ya, masih ada ada miko bikin di belakang. kok di sampingku. Oh, di samping. Jam berapa Mito? Belum juga. Ya salah. Sabar. Ya Allah. Ini berapa kali lagi rukol itu, Dik? Ternyata 3 modul jadi, Dik. Iya. Berarti besok itu langsung presentasi, tidak ada jeda, maksudnya tidak ada dilampaui hari, langsung besok. Langsung besok, iya. Langsung besok. Biar Presentasi baru akhir bulan kayaknya tuh koneksi antar materi. Oh, koneksi antar materi, iya, tanggal 30-an. Sepertinya tanggal 25 ke atas itu ada tugas yang harus diunggah. Ada tugas apa itu? Tidak perhatikan. Baru itu saya navigasi ikuti, belum Pak mengirim yang lain. Itu navigasi. banyak Biasa aku bilang selesai semua aku jawab karena centang hijau Mi. Pas ku buka ya ada lagi, ada tambah banyak. Itu navigasi. Siapa? Iya Pak. Navigasi itu memang di setiap ada beberapa itu di setiap langkah kita ada lagi navigasi baru. Itu tidak boleh dilewati. Baru memang kalau modul 1.4 lebih banyak daripada yang sebelumnya kan? Iya. Ada lagi sampai 16 navigasi. Terus ada pertanyaan lagi pertanyaan yang itu yang posisi kontrol itu ada toh? Itu saya sudah jawab, lupa saya balik jawab lagi. Kalau buka lagi baru, balik jawab lagi. Mulai dari awal lagi. Jadi terpaksa saya balik jawab lagi. Jadi ini lagi. Iya, jadi mungkin 10 kali itu saya jawab. Santai dihafal luar kepala nih. Kembali terus. Astagfirullah. Tak ada minyak wanita ya? Mi kapang mau Islam. Ada kode-kode. Oke, sudah sepakat Makina, berarti Ibu Anita itu di kasus 2 dan 4. Kemudian Ibu Marwa kasus 1 dengan kesimpulan. Kemudian Ibu Risna itu kasus 3 dan sebagai timekeeper. Kemudian saya sendiri sebagai moderator. Kemudian untuk menjawab pertanyaan itu kita semua fleksibel. Nah, tapi kalau tergantung dia di kasus berapa dia memberikan pertanyaan. Iya. Atau kalau secara umum, siapa yang raise hand, nanti itu yang akan saya persilakan siapa yang bisa menjawab. Atau langsung buka suara, izin menjawab Ramlah, kayak gitu. Nah, nanti saya persilakan Ki, baru kita ini. Untuk kesimpulannya nanti Bu Marwah. Setelah kesimpulan baru saya kembali ke saya, setelah Bu Marwah menyimpulkan, kembalikan ke saya, setelah itu baru kita tutup. Iya. Jadi, iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu?
Sebentar di grup lagi. Iya, nanti di pribadi kalau diingat lagi. Iya, sayang. Siapa tahu saya di jalan atau sampai di rumah rumah. Ih, ini bisa ya. Oh, masuk lagi Padeng. Ayo, ayo. Ada minta? Coba makin masuk. Sebenarnya tinggal 3 menit tapi biar kembali make. Iya. Ada Mitawa Nurul. Nurul memang lincah Ki. Kukira ke pasar Ki deh. Jadi keluar orang di sini belum? Belum Pi, masih ada saya, masih bergabung di semua. Kembali ke tadi toh? Iya, kembali ke tadi. Kembali ke lagi di sini. Jadi di sini yang breakout keluar Ki. Dari kita Bapak ya. Makin keluar mau tinggal. Yang ada nasi. Iya, iya Pak.